Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rena Rifwan Rahman dari kelas PTIK 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah eh, Nirkabel. Di mana materi pertama saya akan membahas tentang antena atau disebut juga dengan jembatan komunikasi nirkabel. Jadi antena ini adalah perangkat vital yang menghubungkan dua digital kita dengan transmisi kabel. Sebagai penghubung antara perangkat elektronik dengan media transmisi udara. Jadi antena ini memungkinkan komunikasi modern saat ini yang kita andalkan sehari-hari. Jadi perangkat ini bekerja untuk mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk pemancarannya dan sebaliknya untuk penerimaan. Jadi antena ini secara luas digunakan untuk berbagai sistem komunikasi dan mulai dari radio, televisi hingga teknologi Wi-Fi, BTS seluler, satelit, radar, dan sistem komunikasi militer. Jadi setiap aplikasinya ini memerlukan desain dan karakteristik antena yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Kemudian dari fungsi antena tersebut dalam sistem komunikasi, antena ini memiliki peran krusial dalam sistem komunikasi di kabel modern. Jadi ada empat fungsi utama dari antena yang menjadikan komponen yang tak tergantikan. Pertama itu konversi sinyal listrik. Ini yang mengubah sinyal listrik dari perangkat pemancar menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui udara. Yang kedua ada namanya konversi gelombang elektromagnetik. Yang dimana ini mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima dari udara, kemudian menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh perangkat penerima. Kemudian penguatan arah pancaran yang di mana ini untuk memfokuskan dan memperkuat sinyal ke arah tertentu saja untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan mencegah interferensi. Kemudian yang terakhir yaitu memperluas jangkauan, itu meningkatkan jangkauan komunikasi kita dengan memperkuat sinyal dan mengoptimalkan penyebarannya ke area yang lebih luas lagi. Dan untuk kemudian cara kerja antena dari listrik ke udara. Jadi untuk proses transmisi ini dan penerima sinyal melalui antena ini melibatkan 4 tahap utama yang bekerja secara sistematis yang di mana memahami proses ini sangat penting untuk mengerti bagaimana komunikasi dan kabel ini terjadi. Maka adanya arus listrik masuk. Jika arus listrik masuk, ini perangkat elektronik mengirimkan arus listrik bolak-balik dengan frekuensi yang tertentu saja ke antena melalui kabel penghubung. Kemudian pemancaran gelombang. Jadi antena ini mengkonversi arus listrik menjadi gelombang radio yang dipancarkan ke udara dengan pola yang arah tertentu saja. Kemudian sudahnya tempat pemancaran gelombang, kemudian adanya penerimaan sinyal. Ketika pemancaran gelombang radio yang dipancarkan ditangkap oleh antena, kemudian penerima di lokasi lain yang memiliki ukuran dan frekuensi yang sesuai. Kemudian frekuensi dikembalikan. Jadi antena penerima mengubah gelombang elektromagnetik ini menjadi sinyal listrik yang didapat proses dan diterjemahkan oleh perangkat. Kemudian ada pun jenis-jenis antena berdasarkan karakteristiknya. Jadi antena ini diklasifikasikan berdasarkan pola radiasi dan aplikasinya saja. Jadi setiap jenis ini memiliki keunggulannya dan kegunaannya spesifik yang tergantung dalam kebutuhan komunikasi. Ada yang namanya di sini antena omnidireksional, yang di mana ini memancarkan sinyal secara merata ke segala arah dalam bidang horizontal. Kemudian untuk menciptakan cakupan, jangkauan sebesar 360 derajat. Kemudian, antena ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan area yang sangat, luas seperti kayak penerima sinyal dari berbagai arah. Contohnya kayak antena WiFi router rumah misalnya. Kemudian ada antena radio, ada antena radio VM, kemudian ada namanya antena ponsel. Nah, yang kedua kita membahas tentang antena direksional. Ini antena yang memfokuskan pancaran sinyal ke satu arah tertentu, yang di mana meningkatkan gain dan jangkauan, yang di mana ini sangat ideal untuk komunikasi point to point dengan jarak yang menerima referensi. Contohnya seperti arena parabola satelit, antena Yagi, dan antena panel sektor BTS.
Kemudian ada namanya antena dipole. Nah, di sini desain yang paling sederhana dengan dua elemen konduktor digunakan secara luas pada sistem radio dan televisi karena kemudahan penggunaan dan efisiensi yang baik pada frekuensi tertentu. Adapun kamera antena Yagi. Antena Yagi ini menggunakan elemen parasit untuk memfokuskan sinyal ke satu arah yang dimana memiliki gain tinggi dan directivity yang kuat. Kemudian sering digunakan untuk penerimaan TV dan komunikasi jarak jauh. Yang selanjutnya ada namanya antena parabola. Jadi antena ini kayak seperti di rumah gitu, antena parabola di mana berbentuk piringan cekung yang memantulkan sinyal ke fokus tertentu. Kemudian digunakan untuk sistem satelit dan komunikasi microwave. Karena kemampuannya untuk mengumpulkan sinyal yang lemah, jadi jarak yang sangat jauh. Kemudian di sini kita membahas tentang karakteristik penting antena. Jadi setiap antena ini memiliki parameter teknis sendiri yang menentukan kinerja dan kualitasnya dan implikasinya. Kemudian memahami karakteristik ini sangat penting untuk pemilihan antena yang tepat. Jadi di mana kita menggunakan antena dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti pertama itu antena karakteristiknya yaitu gain atau dalam penguatan. Ini di mana ukur kemampuan dana memperkuat sinyal dalam arah tertentu dan diukur dalam dBi. Gain ini lebih tinggi berarti sinyal lebih kuat dan jangkauannya lebih jauh. Begitu pula jika gain ini lebih rendah, berarti sinyalnya lebih lemah dan jangkauannya lebih kecil. Jadi dengan cakupan area yang lebih sempit. Kemudian ada namanya frekuensi kerja. Di mana rentang frekuensi tertentu yang dapat ditangani antena secara efisien, yang di mana setiap antena ini dirancang untuk frekuensi spesifik atau rentang frekuensi tertentu sesuai aplikasinya. Kemudian di sini ada namanya polarisasi, yang di mana arah osilasi medan listrik gelombang elektromagnetik dapat dalam vertikal, horizontal ataupun sirkular, yang di mana ini sangat penting untuk kecocokan antara antena pemancar dan penerima. Kemudian ada namanya bandwidth atau lebar pita. Ini lebar rentang frekuensi yang dapat ditangani antena dengan kinerja optimal. Bandwidth ini lebih lebar, berarti antena ini dapat menangani lebih banyak informasi dan frekuensi. Kemudian ada namanya directionality, yang dimana pola penyebaran sinyal antena ini dalam ruangan tiga dimensi yang menentukan seberapa fokus atau tersebarnya pancaran sinyal yang mempengaruhi cakupan dan jangkauan komunikasi. Nah, adapun dari kelebihan dan kekurangan antena itu, yang pertama itu kelebihannya mendukung komunikasi tanpa kabel, memberikan fleksibilitas mobilitas. Jadi kalau antena ini tanpa menggunakan kabel, jadi lebih mudah untuk belum lebih mudah untuk menggunakannya apalagi dipasang. Kemudian untuk jangkauannya, antena ini sangat luas dalam berkomunikasi, bahkan hingga ribuan kilometer. Kemudian, antena ini sangat fleksibel digunakan untuk berbagai aplikasi dan frekuensi. Dan adapun biaya dari instalasi antena ini sangat relatif terjangkau dibandingkan infrastruktur kabel, yang dimana stabilitas mudah dengan menambahkan jumlah antena atau meningkatkan gain. Jadi intinya ke antena ini sangat murah dibandingkan kita menggunakan kabel dan harga pun jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kabel. Jadi kekurangannya yaitu mudah terganggu oleh kondisi cuaca seperti hujan, badai, atau kabut. Jadi kalau misalnya cuaca buruk itu juga mempengaruhi kepada antena. Misalnya kayak dinding, terhalang dinding juga itu juga mempengaruhi dari antena. Mungkin sinyalnya menjadi lebih kurang kuat dibandingkan tanpa halangan. Kemudian terganggu oleh hambatan fisik seperti gedung. Nah, ini dibicarakan tadi, pohon atau pegunungan. Jadi kalau terhalang oleh sesuatu benda atau serta benda fisik seperti gedung, pohon atau pegunungan, ini juga mempengaruhi dari kekuatan sinyal antena. Kemudian membutuhkan penempatan yang tepat dan strategis untuk mengoptimalisasi sinyal. Nah, jika digunakan untuk dalam ruangan saja, mungkin bisa diletakkan di dalam ruangan. Jikalau kita masangnya di luar ruangan tersebut, nah jadi penerima sinyal akan tidak
bagus untuk digunakan karena jangkauannya lebih dari jangkauan diterima. Kemudian untuk interferensi dari sumber elektromagnetik lain dapat mengurangi kualitas sinyal dan keterbatasan bandwidth dan kapasitas dibandingkan sistem kabel fiber optik tersebut. Nah, di dalam contoh penggunaan antena dalam kehidupan sehari-hari, jadi antena ini hadir di berbagai aspek kehidupan modern yang seperti mendukung komunikasi dan konektivitas kita sehari-hari. Nah, itu pun ada beberapa aplikasi yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata, yaitu BTS operator seluler, yang di mana antena towers BTS ini memfasilitasi komunikasi ponsel dengan jangkauan yang luas, kemungkinan panggilan pesan, data, dan mobile. Kemudian ada jaringan WiFi sekolah. Ini kayak antena router WiFi yang menciptakan hotspot nirkabel untuk akses internet di lingkungan pendidikan dan perkantoran saja. Kemudian ada namanya TV digital yang digunakan seperti antena UHF dan VHF yang menerima siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara superior dibandingkan analog. Kemudian ada namanya komunikasi satelit. Ini kan antara parabola yang besar yang berkomunikasi dengan satelit untuk siaran TV misalnya, untuk internet navigasi GPS dan komunikasi global. Kemudian yang namanya radio komunikasi. Jadi antena radio ini digunakan untuk siaran VM dan AM. Kemudian HAM dan sistem komunikasi darurat untuk keselamatan publik. Dan yang terakhir itu sistem radar. Jadi antena ini bisa digunakan untuk radar, misalnya kayak di pesawat, kapal, dan lainnya untuk mendeteksi objek dengan memantulkan gelombang radio digunakan untuk navigasi cuaca dan pertahanan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang antena. Kemudian kita akan membahas materi tentang internet satelit. Nah, di sini kita membahas tentang internet satelit biasalah. Internet satelit ini adalah layanan internet yang menggunakan satelit sebagai media penghubung antara pengguna dan pusat jaringan tersebut. Nah, teknologi ini untuk menjadi solusi kritis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur kabel di berbagai wilayah. Misalnya kayak di daerah-daerah terpencil itu kayak di desa dan pelosok kayak di Kabupaten Suli Air. Nah, itu daerah terpencil tuh. Itu jangkauan internetnya sangat jelek misalnya. Itu di pegunungan kayak Suri Air. Nah, itu areanya di medan berbukit-bukit dan konturnya tidak rata. Kemudian kayak di laut, kayak di Pariaman tanpa Ablar. Nah, itu membutuhkan koneksi yang sangat koneksi internet. Kemudian yang non fiber, misalnya kayak wilayah yang belum memiliki kabel fiber optik. Nah, itu juga. Kemudian untuk cara kerjanya internet satelit ini, komunikasi internet satelit ini berlangsung melalui proses dua arah yang melibatkan empat tahap utama saja. Jadi yang pertama itu ada namanya perangkat pengguna, yang kedua itu satelit orbit, yang ketiga itu stasiun bumi, dan yang ketiga itu baru internet global. Nah, sinyal data bergerak dari pengguna menuju satelit di orbit, kemudian diteruskan di stasiun bumi sebelum masuk ke jaringan internet global. Nah, dari perangkat pengguna ini, jadi pengguna ini mengirim sinyal melalui antena parabola kecil. Kemudian sinyal diterima dan dibuat kuat oleh satelit komunikasi. Kemudian data itu diterima dan diproses oleh di fasilitas darat dan menghasilkan koneksi disebarluaskan ke seluruh jaringan internet. Nah, adapun dari komponen internet satelit itu ada empat. Yang pertama itu satelit komunikasi, yang dimana satelit ini untuk yang mengorbitkan bumi dan berfungsi sebagai promosinya serta penerus data antara pengguna dan stasiun bumi. Kemudian ada namanya antena parabola. Ini perangkat yang dipasang di lokasi pengguna dan mengirim dan menerima sinyal radio dan dari satelit. Kemudian namanya modem satelit. Ini peralatan yang mengkonversi data digital menjadi sinyal radio dan sebaliknya untuk transmisi melalui satelit. Kemudian untuk stasiun bumi, fasilitas darat dengan antena besar yang menghubungkan satelit dengan jaringan internet global dan melayani banyak pengguna. Di sini ada jenis-jenis orbit satelit. Eh, Pertama itu GEO atau disebut dengan Geostationary Earth Orbit.
yang dengan ketinggian sekitar 36.000 kilometer dari permukaan bumi ini sangat tinggi. Satelit yang tetap berada di satu posisi relatif terhadap bumi dengan kelebihan yaitu yang cakupannya area sangat luas dan mencakup sepertiga permukaan bumi. Untuk kekurangannya itu latensinya tinggi, sekitar 500 sampai 700 mili per second. Karena jarak yang sangat jauh tadi dengan ketinggian 36.000 kilometer. Kemudian ada namanya EAO atau disebut dengan medium Earth orbit. Jadi orbit ini orbit menengah yang dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 kilometer yang digunakan untuk terutama untuk sistem navigasi seperti GPS dan komunikasi khususnya. Kemudian memberikan keseimbangan antara cakupan area dan latensi yang lebih rendah dibandingkan GEO. Kemudian di sini namanya LEO, Low Earth Orbit, yang dimana orbit rendah dengan ketinggian 160 sampai 2000 kilometer. Jadi frekuensi ini sangat rendah sekitar 20 sampai 50 ms. Contohnya kayak Starlink, OneWeb, sistem yang menggunakan banyak satelit kecil dan dalam konstelasi dan untuk cakupan luas. Nah, jadi kelebihannya dari internet satelit ini, jangkauannya kan sangat luas, yang menjangkau daerah terpencil kayak di Suliaya doang. Nah, daerah terpencil, jadi di pegunungan dan pulau-pulau yang tidak terjangkau kabel fiber. Jadi yang kedua yaitu tanpa kabel. Jadi internet satelit ini memudahkan pengguna untuk memadukan penggunaan pembangunan infrastruktur kabel panjang yang mahal dan memakan waktu jika menggunakan kabel. Dan instalasi fleksibel, jadi dipasang lebih cepat dan mudah di berbagai lokasi tanpa modifikasi yang sangat besar. Kemudian untuk situasi darurat, cocok untuk penanganan bencana seperti darurat dan komunikasi darurat, kayak seperti di Bukit Tinggi ini kayak di Lembah Nanai yang korban-korban yang terkena bencana itu lebih memudahkan atau menguntungkan jika menggunakan internet satelit yang digratiskan oleh Elon Musk. Dan untuk kekurangannya dari internet satelit ini biaya operasinya sangat tinggi. Karena biayanya perangkat dan layanan cenderung lebih mahal dibandingkan internet kabel. Jadi penggunaannya ini dan peluncuran satelit ini memerlukan investasi yang besar. Kemudian tergantung cuacanya. Jika senjata dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan deras, badai atau kabut tebal yang menghalangi transmisi sinyal radio. Jadi kalau internet ini jelek karena cuaca buruk, itu sudah hal wajarnya. Kemudian untuk latensi Geo tinggi. Pada sistem Geo, latensi mencapai 500 sampai 700 Mbps per second yang menyebabkan delay dalam komunikasi real time seperti video call atau gaming. Ini mungkin sangat jelek kali ya, sampai 500-700 ms. Kalau di kisaran 100-an aja sudah tidak bagus, apalagi sini sudah 500 sampai 700. Kemudian untuk perangkat khususnya memerlukan antena parabola dan modem khusus yang lebih mahal dibandingkan perangkat terbiasa, serta instalasinya yang sangat memerlukan keahlian khusus. Dan selanjutnya penerapannya di internet satelit ini. eh Internet satelit ini diterapkan dalam berbagai sektor dan industri yang membutuhkan koneksi di lokasi yang sulit dijangkau, kayak desa terpencil. Ini menyediakan konektivitas untuk pendidikan, telemedicine, dan ekonomi digital di wilayah terpencil. terpencil. Kemudian kapal laut ini dari Medan nih. Komunikasi untuk kapal kargo, kapal pesiar, dan nelayan di tengah laut ini juga bagus digunakan. Kita menggunakan internet satelit. Kemudian untuk pesawat, untuk penumpang dalam sistem navigasi pesawat komersial. Kemudian militer, komunikasi strategis dan koordinasi operasi militer di berbagai lokasi ini juga bagus, sangat digunakan. Kemudian untuk penelitian cuaca, di mana untuk pemantauan dan prediksi cuaca, perubahan iklim dan bencana alam. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan tentang internet satelit. Kemudian kita akan membahas tentang jaringan seluler. Nah, di sini kita membahas tentang jaringan seluler. Nah, jaringan seluler. Apakah itu jaringan seluler? Itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang berbagai wilayah menjadi beberapa sel.
Setiap sel ini dilayani oleh perangkat infrastruktur seperti BTS atau Base Transceiver Station yang menjaga koneksi telepon, CPS, dan akses internet mobil kita. Kemudian presentasi ini menjelaskan komponennya, cara kerjanya, perkembangannya, dan kelebihan kekurangan dan contoh pemanfaatannya. Nah, kita bahas tentang komponen utama jaringan seluler. Ada namanya ini di sini BTS atau Base Transceiver Station yang bertanggung jawab untuk transmisi radio dan dari perangkat pengguna dalam satu sel. Jadi menangani modulasi multiplet akses dan manajemen daya. Kemudian namanya antena. Ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio dan sebaliknya pula. Bola radiasi dan arah antena mempengaruhi jangkauan dan kapasitasnya. Kemudian namanya mobile switching center dan core network, yaitu pusat pengendali panggilan routing data dan aplikasi pengguna dan interkoneksi dengan jaringan lain. Dan terakhir yaitu perangkat pengguna atau smartphone yang kita gunakan saat ini. Jadi perangkat akhir ini yang terhubung ke jaringan melalui radio, mengirimkan dan menerima suara dan pesan beserta data aplikasi. Jadi semua komponen ini bekerja sama dari radio di handset hingga software di core network untuk menyediakan layanan seluler yang tepat diandalkan. Kemudian untuk cara kerjanya, eh smartphone ini menambahkan sinyal ke BTS terdekat. Kemudian dari BTS ini mengubah sinyal radio menjadi paket atau switching dan meneruskan ke core network. Nah, di core network ini menggunakan autentifikasi dan berhubungan dan meneruskan data ke tujuan server, misalnya ke tujuan server, nomor telepon atau internet. Nah, yang ke selanjutnya itu saat penggunaan bergerak, jadi mekanisme handover-nya memindahkan sesi ke BTS lain tanpa mengganggu panggilan atau koneksi data. Nah, generasi jaringan seluler ini dari generasi pertama 1G yang memfokuskan pada layanan telepon suara secara analog, kualitas yang sangat rendah, mudah terganggu, keamanan minim. Yang kedua, di tingkat keduanya di 2G, di sini pada generasi kedua menghasilkan suara digital dan SMS. Jadi kayak pengenalan escape sederhana, pengiriman pesan teks, efisiensi spektrum lebih baik dibandingkan 1G. Kemudian namanya 3G, ini lebih bisa digunakan untuk internet karena ini generasi internet mobil awal yang mendukung akses data dan browsing dasar, video call sederhana, dan aplikasi mobil pertama yang menunjukkan bandwidth moderat. Yang keempat itu 4G Lite atau yang kita gunakan sekarang ini bandwidth yang tinggi, dirancang untuk data cepat, streaming video HD dan latensi lebih baik rendah, dan pengalaman aplikasi real time yang lebih baik dibandingkan 3G. Yang sangat ini paling bagus di 5G dengan kecepatan dan latensi yang ultra rendah, ini mungkin sampai 1 ms ada, yang menawarkan throughput sangat tinggi, latensi sangat rendah, dan kapasitas besar untuk koneksi IoT serta layanan latensi sensitif. Jadi perkembangan generasi ke generasi itu bukan hanya soal kecepatannya saja, tetapi juga arsitektur jaringannya. Misalnya kayak network yang mendukung layanan baru. Nah, kelebihan dari jaringan seluler ini dengan mobilitas yang tinggi, jadi pengguna dapat terhubung saat bergerak dan handover menjaga kontinuitas layanan. Kemudian yang aksesnya yang luas dapat digunakan hampir di mana saja, di dalam perkotaan maupun di pedesaan, tergantung cakupan dari operatornya. Kemudian dengan instalasi dan stabilitasnya yang relatif cepat untuk menambahkan kapasitas dengan menambahkan BTS atau mengoptimalkan sel. Kemudian untuk komunikasi real time-nya yang mendukung layanan suara, video call dan aplikasi yang memiliki latensi rendah terutama di 5G dan di 4G. Jadi kelebihan-kelebihannya ini membuat jaringan seluler menjadi tulang punggung untuk komunikasi modern saat ini dan layanan publik dan ekonomi digital. Nah, kekurangannya dari jaringan seluler ini kayak sinyal melemah, jadi jangkauannya terbatas oleh jarak dan penghalang fisik seperti gedung dan cuaca atau area blind spot yang masih memungkinkan terjadi.
Yang kedua itu tergantung pada unsurnya. Kemudian kerusakan atau mati listrik pada BTS dapat menyebabkan hilangnya layanan pada semua pengguna di sel. Kemudian untuk kepadatan pengguna, jadi terlalu banyak penggunanya dalam satu sel itu atau terlalu over, itu memungkinkan untuk pengguna menurun dan pengalaman melambat. Kemudian untuk kompresi dayanya, transmisi data ini terutama pada jaringan 5G dan 4G ini dapat meningkatkan konsumsi baterai perangkat. Selain itu, kayak isu keamanan privasi dan kebutuhan spektrum frekuensi menjadi tantangan regulasi dan teknis yang perlu dibatasi oleh operator dan dalam pembuat kebijakan. Nah, kayak contoh dan aplikasi nyatanya kayak penggunaan umum jaringan seluler melalui smartphone. Nah, smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian untuk dalam mobil kita menggunakan GPS dan kemudian ada nama di sini dalam kita video call. Kemudian di sini ada namanya kayak telepon di luar atau komunikasi jarak jauh. Dan untuk kualitas terbaiknya, kita periksa indikator sinyal. Gunakan jaringan 5G atau 4G jika tersedia. Dan jika sering bergerak, aktifkan update lokasi serta pembaruan perangkat untuk mendukung telepon yang mulus. Nah, itu mungkin kita bahas tentang jaringan seluler. Kemudian kita masuk ke materi keempat yang membahas tentang jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Ringkasan teknis untuk mahasiswa profesional teknik elektronika seperti apa itu USN, bagaimana gunanya bekerja dan nah, di sini kita tentang membahas tentang pengertian dan fungsi dasar. Jaringan sensor kabel adalah kumpulan sensor yang saling terhubung secara kabel untuk mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data lingkungan. WSN yang memungkinkan pemantauan dan distribusi tanpa infrastruktur kabel, idealnya untuk area luas yang sulit terjangkau. Kalau suhu, itu pengukuran temperatur lingkungan atau media kayak udara, tanah, cairan untuk kontrol atau analisisnya. Kemudian untuk cahaya ini mendeteksi intensitas cahaya dan otomasi pencahayaan dan studi perilaku lingkungan. Kemudian untuk kelembapannya memantau kelembapan relatif penting untuk pertanian, penyimpanan dan HFHC. Kemudian untuk gerakan dan tekanan ini sebagai sensor peer atau aklemeter akselerometer atau threshold pad untuk mendeteksi kehadiran dan peristiwa mekanisme. Kemudian untuk gas, pendeteksian gas berbahaya atau kualitas udara atau CO atau CO2 atau VOC untuk keselamatan dan lingkungan. Dan untuk komponen utama dari WSN ini ada namanya sensor node, yaitu elemen penginderah yang mengukur parameter fisik dan menghasilkan sinyal analog digital. Kemudian untuk mikrokontroler itu untuk sebagai proses data melakukan pengambilan keputusan lokal, manajemen daya dan sensor antarmuka. Kemudian modul komunikasi wireless yang transceiver untuk mengirimkan data antar node atau ke gateway. Kemudian di gateway ini sebagai pengumpulan data lokal yang menghubungkan WSN ke jaringan luas yang menurunkan paket teragregasi. Kemudian server atau cloud sebagai penyimpanan atau analitik, visualisasi dan integrasi aplikasi, tempat pemeriksaan selanjutan dan keputusan bisnis. Kemudian desainer ini menyumbangkan keterbatasan daya, kapasitas pemrosesan, ukuran memori, dan kebutuhan komunikasi. Jadi dari cara kerjanya itu sensor mengumpulkan data, kemudian MCU ini melakukan filtering atau kompresi, kemudian transceiver ini menggunakan paket ke gateway. Kemudian gateway ini meneruskan ke server untuk dianalitik, penyimpanan, dan tindakan. Nah, karakteristik dari dan pertimbangan desain ini dengan konsumsi daya rendah, jadi ada namanya mode sleep dan low power yang mengambil sampel berkala dan teknik cycling untuk perpanjang umur baterai. Kemudian untuk stabilitasnya ribuan not dapat ditempatkan dalam protokol rutin di mana harus mendukung kepadatan dan kronos. Kemudian otomatis dan real time, yang di mana pendeteksian otomatis dengan atensi tergantung aplikasi real time untuk alarm, toleran delay, dan toleran untuk monitoring berkala.
dan operasi dan kabel dipengaruhi oleh jangkauan interferensi, RF, dan kondisi lingkungan. Jadi pertimbangan keamanan, kebugaran jaringan, toleransi kesalahan, dan biaya per unitnya. Dan topologi jaringan. Topologi ini ada tiga macam, yaitu topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Kalau star ini semua node ini berkomunikasi langsung ke pusat two-way. Sederhananya latensi rendah tetapi single point of failure. Kemudian mesh ini node yang saling meneruskan data, tahapan gangguan skala byte namun kompleksitas routing dan kompresi energi yang lebih tinggi. Kemudian untuk tree, ini hierarki cabang mengulangi overhead routing dan memudahkan agregasi. Cocok untuk area dan struktur namun rentan pada kegagalan cabangnya. Dan kelebihannya itu instalasi yang mudah dan cepat tanpa kabel. Kemudian untuk monitoringnya otomatis dan real time. Cocok untuk area sesuai jangkauan, fleksibilitas topologi dan stabilitas. Dan untuk kekurangannya baterainya terbatas karena perlu dioptimisasi daya dan rentan terhadap inferensi dan kehilangan paket dan keamanan seperti autentikasi dan eksklusi masih menjadi tantangan. Kemudian untuk kapasitas datanya dan bandwidth ini terbatas untuk aplikasi berat. Nah, dalam penerapan nyatanya atau studi kasusnya, kayak seperti smart farming, ini sensor kelembapan dan posisi dan tanah dipakai untuk irigasi presisi, mengurangi penggunaan air dan pengenaikan hasil panen. Kemudian untuk smart grid city, sensor kualitas udara, pakai dan kualitas lintas untuk optimalisasi layanan kota. Kemudian untuk monitoring hutan, jaringan tersebar mendeteksi suhu asap dan pengecekan ini. Dan kemudian untuk monitoring kesehatan sebagai sensor vital terhubung untuk pengawasan pasien jarak jauh dan memantau keadaan dan tanda-tanda kehidupan dan alarm otomatis. Mungkin itu saja tentang pembahasan jaringan sensor di kabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan ad hoc. Ini penambahan materi dari Bapak yang kami hormati. Materi yang terakhir yang beliau kasih ini tentang jaringan ad hoc. Nah, dalam jaringan ad hoc ini, di mana jaringan komunikasi yang dibentuk secara spontan dan sementara tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang tetap seperti akses point atau router terpusat. Yang di mana di sini ada tiga macam, yaitu desentralisasi, kedua dinamis, dan ketiga self organizing. Nah, di dalam desentralisasi ini, setiap node ini bertindak sebagai router dan host secara bersamaan tanpa kontrol pusat. Kemudian dalam dinamis ini, topologinya jaringan dapat berubah kapan saja karena menurut bergerak dan secara bebas. Kemudian yang terakhir itu self-organizing, yaitu yang dimana jaringan terbentuk dalam konfigurasi secara otomatis dan oleh node yang ada. Di sini ada 6 karakteristik utama. Pertama itu topologi dinamis. Dengan yang dapat bergabung dan meninggalkan jaringan kapan saja menyebabkan perubahan topologi yang konstan. Yang kedua itu bandwidth terbatas. Karena kapasitas mesin kabel lebih rendah dibandingkan jaringan kabel dan terdapat efisiensi Ethernet. Yang ketiga itu ketebasan energi. Di mana perangkat umumnya beroperasi dengan baterai sehingga efisiensi daya menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian untuk keamanan dan terbatas. Sifat terbuka yang jaringan terkabel ini membuatnya lebih rentan terhadap serangan dan penyadapan. Kemudian untuk multi hop routing dapat diteruskan melalui beberapa node perantara untuk mencapai tujuan akhirnya. Kemudian untuk terakhir skabilitasnya, dari mana performa jaringan dapat menurun sehingga seiring bertambahnya jumlah node dalam jaringan. Dan di sini ada namanya jenis jaringan ad hoc ada tiga. Yang pertama itu manet atau mobile ad hoc network. Jadi jaringan bergerak yang saling berkomunikasi secara langsung digunakan pada komunikasi militer, operasi penyelamatan darurat, dan konferensi. Yang kedua yaitu VANET, Visual Ad Hoc Network, yang dimana jaringan antara kendaraan dan antara kendaraan dengan infrastruktur mendukung sistem transportasi cerdas. Kemudian namanya WSN, Wireless Sensor Network. Jaringan sensor kabel yang mendistribusikan pengumpulan data lingkungan digunakan pada IoT sebagai monitoring lingkungan dan smart agriculture. Nah, untuk protokol routingnya ad hoc ini ada dua ada namanya proaktif, ada namanya reaktif. Kalau proaktif ini mempertahankan tabel routing yang selalu berbagi secara berkala. Misalnya kayak di SDV atau Destination Switch Distance Vector, ada namanya OSR.
optimize links dan routing. Kemudian yang namanya TBRPF, topologi broadcast based on reverse platforming. Dan untuk reaktif ini membangun rute hanya saat diperlukan saja untuk mengurangi overhead. Ada namanya ODV, ad hoc, on demand distance factor. Yang kedua namanya DSR, dynamic source routing. Nah, yang ketiga namanya TORA. TORA, iya. Temporally ordered routing algorithm. Nah, di sini ada namanya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu mudah dan cepat diimplementasikan tanpa infrastruktur. Kemudian dengan fleksibel untuk lingkungannya dinamis dan berubah-ubah. Dan untuk biayanya sangat rendah karena tidak perlu akses point. Kemudian untuk toleran terhadap kegagalan node-nya node tunggal. Kemudian sangat ideal untuk kondisi darurat dan daerah terpencil. Dan kekurangannya bandwidth-nya sangat dan kapasitasnya lebih terbatas dibanding jaringan kabel. Kemudian untuk keamanannya lebih rentan karena sifat jaringannya terbuka. Kemudian untuk resolusi baterainya sangat tinggi untuk routing dan forwarding data. Kemudian untuk skalabilitasnya terbatas karena jumlah NAT sangat besar. Kemudian untuk layanannya sudah dijamin pada kondisi kondisi dinamis. Nah, adapun penerapannya dalam jaringan ad hoc ini sebagai militer pertahanan, ini sebagai komunikasi teknis di medan perang tanpa infrastruktur yang tetap, kemudian koordinasinya dan pasukan. Kemudian untuk penanganan bencana, seperti jaringan darurat untuk saat infrastruktur rusak akibat gempa, banjir, dan bencana lainnya. Kemudian untuk kendaraan cerdas, jadi Vanet ini untuk komunikasi antar kendaraan, peringatan bahaya, dan manajemen lalu lintas. Dan sebagai Internet of Things, sensor network ini untuk smartphone, smart home, smart city, pertanian cerdas, dan monitor industri. Untuk pendidikan, jaringan sementara untuk lab komputer, presentasi kelas, dan kolaborasi mahasiswa. Dan untuk kami multiplayer ini sebagai permainan berbasis online atau lokasi yang multiplayer lokal tanpa membutuhkan server internet. Jadi kesimpulannya ini, jaringan ad ini menawarkan solusi komunikasi yang fleksibel dan cepat tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Kemudian teknologi ini sangat relevan untuk solusi darurat, militer, IoT, dan kendaraan cerdas lainnya. Kemudian untuk tantangan utamanya meliputi keamanan, stabilitas, dan manajemen daya dan kualitas layanannya. Kemudian untuk pengembangan protokol routing ini yang sangat efisien, sangat krusial untuk keberhasilan implementasi jaringan ad hoc. Nah, itu saja eh, materi dari saya dari kelimanya itu yang pertama membahas tentang eh antena, kemudian satelit, yang ketiga yang transular, kemudian membahas tentang jaringan sensor, yang terakhir itu jaringan ad hoc. Mungkin itu saja dari saya penampilan eh, presentasi UAS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.